Kita izin. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Ustadz. Sudah, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu yang mulia Ibu Ade Nailul Huda MA PhD beserta Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan mata perkuliahan Manahij wa Madahib al-Mufassirin yang insya Allah akan disampaikan oleh kelompok kami yaitu kelompok 3 yang terdiri Kak Samsul Bahri dan saya sendiri Syekhud Darawi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Kak Samsul untuk menyampaikan materi tentang tafsir adabi ijtimai kontemporer, yaitu tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Syekhud Dirawi. Bapak Ibu, Ibu dosen mungkin mohon izin Bapak tidak bisa buka kamera karena lagi kurang sehat, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Adabi Ijtima'i Kontemporer Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Biografi Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih kita kenal dengan julukan beliau Buya Hamka adalah seorang ulama, sastrawan dan sejarawan, dan ia juga merupakan politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Dan Buya Hamka juga seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosial, baik Islam maupun Barat. Buya Hamka pernah ditunjuk sebagai Menteri Agama dan juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Buya Hamka lahir di Nagari Sungai Batang di tepi Danau Meninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Ibunya bernama Safiyah. Ayahnya yang dikenal sebagai Haji Rasul merupakan seorang ulama Minangkabau yang pernah belajar dengan Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Oleh karena itu, tidak heran jika Buya Hamka lahir dan besar dengan bekal ilmu agama yang kuat. Beliau adalah anak pertama dari 3 orang adiknya. Ayahnya seorang pengukir latar sosial yang mempunyai hasrat besar agar anaknya kelak mengikuti jejak dan langkah yang telah diambilnya sebagai seorang ulama. Di masa kecilnya, Buya Hamka tinggal bersama andungnya atau nenek dari ayahnya dalam bahasa Minangkabau. Karena ayahnya sering bepergian untuk berdakwah pada masa itu. Buya Hamka sering mendengarkan pantun-pantun tentang keindahan alam Minangkabau. Saat berusia 4 tahun, Buya Hamka kecil mengikuti orang tuanya pindah ke Padang Panjang. Dan di sanalah Buya Hamka belajar membaca Al-Quran dan bacaan-bacaan solat. Pada usia 7 tahun, Buya Hamka masuk ke sekolah yang ada di desanya. Hamka belajar di sana setiap hari, sedangkan saat sore, Buya Hamka belajar agama ad-diniyah di ad-diniyah school, dan malam harinya belajar di surau. Adapun mazhab dan akidah Buya Hamka. Dalam akidah, Buya Hamka berpegang pada ahli sunnah wal jamaah, terutama dalam garis Asy'ariyah al-Maturidiyah, sebagaimana mayoritas ulama Nusantara. Dan dalam fikih, Buya Hamka mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini
dilihat dari masa kecil Buya Hamka yang lahir dan tumbuh dalam tradisi keagamaan Minangkabau yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Yang selanjutnya pendidikan dan rihlah ilmiah. Pada tahun 1918, beliau berhenti dari sekolah yang ada di desanya. Setelah 3 tahun belajar, Buya Hamka memutuskan untuk berhenti karena ingin mendalami ilmu agama. Sehingga Buya Hamka melanjutkan sekolah di Thalib, sekolah Islam modern pertama di Indonesia. Buya Hamka kecil sangat tertarik dengan pelajaran arut yang membahas tentang syair dalam bahasa Arab. Berkat kegigihannya, Buya Hamka kecil sudah mahir berbahasa Arab. Sejak muda, Buya Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya memberi gelar si Bujang Jauh. Pada usia 16 tahun, ia merantau ke Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada host Tejo Korominoto, Haji Bagus Hadi Kusumo, dan RM Soejob Ranoto, dan Kiai Haji Fakhruddin. Saat itu, Buya Hamka mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Darmo, Pakualaman, Yogyakarta. Buya Hamka juga bekerja sebagai guru pada tahun 1927 di perkebunan Tebing Tinggi Medan. Setelah kembali ke kampung halamannya pada tahun 1929 di Padang Panjang, Buya Hamka dilibatkan dalam organisasi Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Pada tahun 1936, setelah Buya Hamka menikah, Buya Hamka menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat yang berisi gagasan dan pandangannya tentang berbagai isu sosial dan politik. Kemudian sejak tahun 1949, beliau pindah ke Jakarta dan memulai karirnya sebagai pegawai Departemen Agama pada masa Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Waktu itu Buya Hamka sering memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi Islam di tanah air. Buya Hamka kemudian dilantik sebagai dosen Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah dari tahun 1957 sampai 1958. Setelah itu, beliau diangkat menjadi rektor perguruan tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustopo Jakarta. Dan dari tahun 1951 hingga 1960, beliau juga menjabat sebagai pegawai tinggi agama oleh Menteri Agama Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia Profesor Dr. Mukti Ali melantik Buya Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Tetapi beliau kemudian meletakkan jabatan itu pada tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Guru dan murid Buya Hamka. Guru dan murid Buya Hamka diantaranya yang paling pasti adalah ayahnya sendiri, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah. Yang kedua Syekh Ibrahim Musa Farabe. Yang selanjutnya Engku Mudo Abdul Hamid. Selanjutnya Sultan Marajo. Selanjutnya Zainuddin Labai Al-Yunusi. Selanjutnya Tojo Kraminoto. Selanjutnya Bagus Hadi Kusumo dan Siojup Ranoto. Dan selanjutnya Haji Fakhruddin. Dan murid-murid di antara murid-murid beliau adalah antaranya individu-individu yang menimba ilmu atau mengambil pelajaran kepada Buya Hamka, di antaranya Yusuf Hamka. Yang kedua Quraish Shihab, yang selanjutnya Profesor Rasjidi, selanjutnya HB Jasin, yang selanjutnya Amin Rais, selanjutnya Azra'i Abbas dan tokoh Muhammadiyah dan lain-lain di Sumatera. Selanjutnya karya-karya Buya Hamka. Karya utama Buya Hamka dalam bidang tafsir adalah Tafsir Al-Azhar, merupakan karya tafsir monumental Buya Hamka yang mencakup 30 juz Al-Quran. Selain itu, Buya Hamka juga memiliki karya populer dalam bidang sastra. Kurang lebih ada 94 karyanya, di antara lainnya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, Sejarah Umat Islam, Cermin Kehidupan, Agama dan Perempuan, Kenang-kenangan Hidup, serta dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pandangan ulama tentang Buya Hamka. Syekh Muhammad Shaltut dan
Syekh Muhammad Quraisy Shihab memberikan penghargaan tinggi dan mengakui bahwa Buya Hamka mampu menghadirkan tafsir yang mudah dipahami dan memadukan pemahaman keilmuan, pengalaman dakwah, dan konteks sosial di Indonesia. Selainnya, Az-Zumardi Azra, sejarawan Islam, juga menyebutkan bahwa Buya Hamka sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di Asia Tenggara karena pemikirannya lintas batas negara, tidak hanya di Indonesia. Namun, ada juga ulama yang menilai bahwa Buya Hamka terlalu modernis karena pengaruh pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Selanjutnya, konteks sosial, budaya, dan politik Buya Hamka. Konteks sosial, Buya Hamka lahir dan besar di Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam lingkungan masyarakat yang kuat memegang tradisi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Secara sosial, masyarakat Minangkabau dikenal dengan tradisi keislaman yang kokoh, sekaligus keterbukaan terhadap pendidikan modern. Dari sinilah Buya Hamka mendapatkan dasar keilmuan agama sekaligus pengalaman sosial yang plural. Pada masa mudanya, ia menyaksikan pergeseran sosial akibat masuknya modernisasi, kolonialisme Belanda, serta gerakan kebangkitan Islam. Buya Hamka tumbuh dalam situasi sosial di mana terjadi perdebatan antara kelompok kaum tua atau tradisional dan kaum muda modernis sehingga membentuk pola pikir kritis terbuka namun tetap berakar pada nilai Islam. Dalam masyarakat urban seperti Yogyakarta, Padang Panjang, hingga Medan, Buya Hamka menyaksikan problem sosial umat, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, hingga krisis moral yang kelak mempengaruhi isi dakwah dan tafsirnya. Yang kedua, konteks budaya. Secara budaya, Buya Hamka berada di persimpangan tradisi lokal dan peradaban modern, yaitu tradisi Minangkabau yang membentuk kepribadiannya yang egaliter, demokratis, serta menjunjung tinggi musyawarah. Selain itu, budaya Islam global juga turut andil membentuk keilmuannya, yaitu melalui perjalanannya ke Mekah, Kairo, dan interaksi dengan pemikir Islam internasional seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Buya Hamka menyerap semangat pembaruan Islam atau tajdid. Dan selanjutnya, dan budaya sastra dan jurnalistik Buya Hamka dikenal sebagai sastrawan besar. Karya-karyanya seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk dan di bawah lindungan Ka'bah bukan hanya fiksi tetapi refleksi budaya masyarakat Indonesia terjepit antara adat, agama, dan modernitas. Budaya populer Buya Hamka menulis di majalah dan surat kabar sehingga gagasannya menyebar luas ke kalangan awam. Hal ini menjadikan dakwahnya lebih membumi, menyentuh realitas budaya masyarakat. Selanjutnya, konteks politik. Secara politik, kehidupan Buya Hamka melewati fase-fase penting sejarah Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, pada zaman kolonial Belanda, Buya Hamka muda sudah menyaksikan diskriminasi dan penindasan terhadap bangsa Indonesia. Hal ini membentuk kesadarannya tentang pentingnya kemerdekaan dan perlawanan ideologis. Pada masa Jepang sekitar 942 dan sampai 945, Jepang menggunakan simbol-simbol Islam untuk menarik simpati, namun tetap mengekang kebebasan. Buya Hamka turut berperan dalam menggerakkan umat melalui dakwah dan tulisan. Pada masa revolusi dan awal kemerdekaan, Buya Hamka aktif di Masyumi, partai Islam terbesar saat itu. Ia menjadi tokoh penting yang menyuarakan persatuan umat Islam dalam politik. Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno, Buya Hamka mengalami tekanan karena sikapnya yang kritis terhadap kebijakan Soekarno. Pada tahun 1964, Buya Hamka dipenjara tanpa ada dibuat pengadilan, dan justru di dalam penjara itulah ia menyelesaikan tafsirnya yang kita kenal hari ini dengan tafsir Al-Azhar. Masa Orde Baru, Soeharto setelah bebas, Buya Hamka diberi amanah menjadi ketua MUI pertama. Ia menjembatani antara pemerintah dan umat meski tetap menjaga independensinya. Selanjutnya pembahasan tafsir insyaallah akan disampaikan oleh saudara kami Bapak Syekh Dirawi. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Kak Samsul yang Masya Allah telah menyampaikan pembahasan tentang siapa sosok Buya Hamka. Baik, sekarang selanjutnya kita sampai ke pembahasan tafsir.
yang ditulis oleh Buya Hamka. Yang sering kita kenal yaitu tafsir Al-Azhar, adalah salah satu tafsir putra terbaik bumi pertiwi. Mufassirnya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amruwah, atau yang sering kita kenal Hamka. Beliau telah membuktikan bahwa seorang muslim non-Arab pun mampu menghasilkan sebuah karya tafsir yang cukup membanggakan, sekurangnya bagi kaum cerdik cendekiawa muslim Indonesia. Nama Al-Azhar diambil dari nama masjid tempat kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh Hamka sendiri, yaitu Masjid Al-Azhar yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta pada tahun 1959. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka terdiri dari 30 juz yang terbagi dalam beberapa jilid fisik buku. Kitab tafsir Al-Azhar dapat dikatakan sebagai kategori kitab tafsir Al-Adabi Al-Ijtima'i, di mana ciri khasnya adalah berupaya merumuskan Al-Quran agar bisa dipakai sebagai pedoman praktis dalam kehidupan umat Islam. Sehingga tidak heran aspek kontekstualitas sering kita dapatkan dalam kitab tafsir tersebut. Berikut fisiologis naskah tafsir. Nama kitabnya Tafsir Al-Azhar. Pengarangnya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amruwah, atau yang sering kita kenal Buya Hamka. Jumlah jilid 9 jilid lengkap yang mencakup seluruh 30 juz. Tetapi juga ada beberapa penerbit yang lain yang menerbitkan 30 jilid sesuai jumlah juz, yaitu 30 jilid dengan 30 juz. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, latar belakang penulisan tafsir. Kitab Tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya Buya Hamka dari sekian banyak karya-karyanya. Tafsir Al-Azhar berasal dari ceramah atau kuliah subuh yang disampaikan oleh Buya Hamka di Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Buya Hamka menulis ini tiap-tiap pagi waktu subuh sejak akhir tahun 1959. Namun sampai Januari 1964 belum juga tamat. Diberi nama Tafsir Al-Azhar sebab tafsir ini timbul di dalam Masjid Agung Al-Azhar yang nama itu diberikan oleh Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu Syekh Muhammad Shaltut. Kegiatan Hamka dalam menafsirkan Al-Quran di Masjid Agung Al-Azhar terpaksa dihentikan dengan tertangkapnya Hamka oleh penguasa Orde Lama. Ia ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Januari 1964. Tidak beberapa lama setelah menyampaikan kuliah subuh kepada sekitar 100 jemaah wanita di Masjid Agung Al-Azhar tersebut. Selain itu, tafsir ini juga ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tafsir Al-Quran berbahasa Indonesia yang mendalam, dengan sistematika penafsiran yang jelas dan kajian sosial budaya Indonesia. Dengan tumbangnya Orde Lama dan munculnya Orde Baru, Buya Hamka memperoleh kembali kebebasannya. Ia dibebaskan pada tanggal 21 Januari 1966 setelah mendekam dalam tahanan sekitar 2 tahun. Kesempatan bebas dari tahanan ini digunakan sebaiknya oleh Hamka untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan penulisan tafsir Al-Azhar yang telah digarapnya di sejumlah tempat tahanan. Ketika perbaikan dan penyempurnaan itu dirasakan memadai, barulah kemudian buku tafsir ini diterbitkan. Kemudian karakteristik tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar mempunyai beberapa karakteristik penting, diantaranya pertama, Buya Hamka menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas, yaitu tahlili. Tafsir ini memaparkan keindahan bahasa Indonesia dan mengaitkan ayat-ayatnya dengan realitas sosial dan budaya yang disebut adabi al-ijtima'i. Buya Hamka ini dipengaruhi oleh tafsir Al-Manar karya Rashid Ridho dan Muhammad Abduh yang bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat Islam modern. Kemudian tafsir ini tidak hanya menyajikan makna ayat, tetapi juga menjelaskan konteks seperti asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, serta menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan budaya. Selanjutnya, sistematika penafsiran. Pertama, menyebut nama surat dan artinya.
nomor urut surat dalam susunan mushaf, jumlah ayat, dan tempat diturunkannya surat. Kedua, mencantumkan 4 sampai 5 ayat disesuaikan dengan tema atau kelompok ayat dengan teks Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Melayu. Buya Hamka memberikan kode pangkal ayat dan ujung ayat ketika sudah terjun dalam dialektika tafsir. Ini digunakannya semata untuk memberikan kemudahan dalam membaca. Keempat, menjelaskan munasabah atau korelasi antara ayat dengan ayat lainnya. Begitu juga terkadang mengemukakan korelasi antara surat serta memberikan asbabun nuzul jika ada. Terakhir, memberikan kesimpulan khulasoh di setiap akhir pembahasan penafsiran. Selanjutnya, metode penafsiran. Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab tafsir Al-Azhar menggunakan metode tahlili, yaitu analisis. Buku-buku tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf Al-Quran. Tafsir Al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufassir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Quran. Melalui pembahasan kosakata asbabun nuzul, munasabat ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufassir. Meskipun menggunakan metode tahlili, tafsir Al-Azhar ini tampaknya Buya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosakata. Tetapi Buya Hamka memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Setelah mengumandangkan terjemahan ayat, Buya Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosakata. Selanjutnya, corak penafsiran. Tafsir Al-Azhar dapat dimasukkan dalam kategori corak tafsir adabi al-ijtimai, sebagaimana kitab yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada waktu itu, agar petunjuk-petunjuk dari Al-Quran mudah dipahami dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat. Corak yang mendominasi dalam penafsiran Buya Hamka yang di kitab Al-Azhar ini nampak terlihat dari latar belakang sosok Hamka itu sendiri, yaitu beliau seorang sastrawan sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan, dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama. Di samping itu ia memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung ketika itu, pemerintahan Orde Lama dan situasi politik waktu itu. Kemudian sumber rujukan tafsir tersebut, yaitu tafsir Al-Azhar, dibagi dalam dua kategori. Pertama, primer dan sekunder. Primer dimasukkan bahwa Buya Hamka tidak lepas dari kaidah tafsir bil maksur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah, dan perkataan para sahabat. Kemudian data sekunder adalah sumber rujukan yang dipakai Buya Hamka dalam menjelaskan makna ayat yang diambil dari Qaulut Tabi'in dan kitab-kitab tafsir sebelumnya, bahkan dengan kaidah tafsir birra'i. Adapun sumber rujukan tafsir yang digunakan Buya Hamka dapat kita ketahui yang terdapat di dalam pengantarnya, yaitu dijelaskan tafsir At-Tabari, karya Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi, Lubabut Ta'wil fi Ma'anil At-Tanzil, tafsir An-Nasih, Madarikut Tanzil, wa Qa'id At-Ta'wil, karya Al-Khazi, Fathul Qadir, Nailul Atar, Irsyadul Fuhul, karya Asy-Syaukani, tafsir Al-Baghawi, Ruhul Bayan, karya Al-Alusi, tafsir Al-Manar, karya Sayyid Rashid Ridha, tafsir Al-Jawahir, karya Tantawi Jauhari, dan tafsir Fi Dhilalil Quran, karya Sayyid Qutb. Berikut contoh penafsiran tafsir Al-Azhar. Kita ambil yang paling simpel, yaitu di sini terdapat Al-Quran dengan hadis. Surat Al-Fatihah pada ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus.
Dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Azhar menggunakan hadis dari riwayat Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas, menurut beliau dengan meminta ditunjuki jalan yang lurus. Tafsirnya ialah mohon ditunjuki agamamu yang benar. Menurut beberapa riwayat dari ahli hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa yang dimaksud Sirat al-Mustaqim adalah agama Islam. Dan menurut riwayat yang lain Ibnu Mas'ud menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah kitab Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua Al-Quran dengan qaulus sahabat awit tabi'in. Surat Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Buya Hamka memaparkan pendapat salah seorang ulama yaitu Fadail bin Iyad. Fudail bin Iyad ia mengatakan kalau yang dimaksud sirat al-mustaqim adalah jalan pergi naik haji, yakni menunaikan haji sebagai rukun Islam yang kelima dengan keinsafan dan kesadaran sehingga mencapai haji yang mabrur. Kemudian yang ketiga Al-Quran dengan riwayat dari kitab Tafsir Al-Mu'tabarah di surat Al-Fatihah ayat ke-7 dengan kalimat walad dolin dan bukan jalan yang mereka yang sesat. Sayyid Rashid Ridho di dalam kitab tafsirnya Al-Manar menguraikan penafsiran gurunya Syekh Muhammad Abduh tentang orang yang tersesat terbagi atas 4 tingkat, yaitu pertama, yang tidak sampai kepadanya dakwah atau ada sampai tetapi hanya didapat dengan panca indera dan akal, tidak ada tuntunan agama. Kedua, sampai kepada mereka dakwah atas jalan yang dapat membangun pikiran. Mereka telah mulai tertarik oleh dakwah itu sebelum sampai menjadi keimanannya. Ia pun mati. Ketiga, dakwah sampai kepada mereka dan mereka akui, tetapi tidak mereka pergunakan akal buat berpikir dan menyelidiki dari pokoknya. Tetapi mereka berpegang teguh juga kepada hawa nafsu dan kebiasaan lama atau menambah-nambah. Kemudian yang keempat, yang sesat dalam beramal atau memutar-mutarkan hukum dari maksud yang sebenarnya. Kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak tetapi batinnya kosong daripada iman. Diruntuhkan agamanya tetapi dia sendiri yang hancur. Inilah tafsir Al-Quran dengan riwayat dari kitab tafsir Al-Mu'tabarah. Kemudian yang keempat, Al-Quran dengan pendapat birra'yih, yaitu dengan menurut pendapat Buya Hamka itu sendiri. Yaitu menafsirkan tentang di sini kata Tuhan. Selain kata Tuhan khusus untuk Allah, ada kata Tuan. Nah, tetapi untuk menghormati sesama manusia. Untuk raja disebut tuanku. Selain dari pemakaian bahasa Melayu tentang Tuhan itu, tentang Tuhan itu, sebagian bangsa kita pun memakai juga kalimat lain untuk Allah. Dalam bahasa Jawa, terhadap Allah disebut dengan Gusti Allah. Padahal dalam bahasa Melayu Banjar, Gusti adalah gelar orang bangsawan. Demikian juga kalimat pangeran untuk Allah dalam bahasa Sunda. Padahal di daerah lain, pangeran adalah gelar bangsawan atau anak raja. Dalam bahasa Bugis dan Makassar disebut Puang Allah Ta'ala. Padahal kepada raja atau orang tua yang dihormati mereka mengucapkan Puang juga. Namun Buya Hamka menjelaskan yang terpenting dari kata Tuhan itu sendiri, yaitu untuk Allah, adalah memupuk perhatian yang telah ada dalam dasar jiwa bahwa zat yang maha kuasa itu mustahil berbilang. Adapun tentang bahasa terhadapnya dengan nama apa dia mesti disebut, maka kembali kepada perkembangan bahasa itu sendiri. Selanjutnya penilaian ulama terhadap tafsir Al-Azhar. Berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai tafsir Al-Azhar. Pertama, Abu Syakirin menegaskan Tafsir Al-Azhar merupakan karya Hamka yang memperlihatkan keluasan pengetahuan dan hampir mencakupi semua disiplin ilmu penuh berinformasi. Kedua, Muhammad Syauqi MD Zahir mengatakan tafsir Al-Azhar ini merupakan kitab tafsir Al-Quran yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai yang terbaik pernah dihasilkan untuk masyarakat Melayu Muslim. Ketiga, menurut Nasruddin Baidan,
Sementara dalam menjelaskan pengertian ayat itu, Hamka menggunakan contoh-contoh yang hidup di tengah masyarakat, baik masyarakat kelas atas seperti raja, rakyat biasa maupun secara individu, semua tergambar di dalam karyanya. Selain itu, uraian Hamka yang demikian panjang tidak membosankan, tetapi enak dibaca dan menyentuh perasaan manusiawi yang amat halus. Kemudian selanjutnya perbedaan karakteristik tafsir Al-Azhar dengan tafsir adabi ijtimai sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, selain tafsir Al-Azhar itu ada tiga, ada dua. Tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh, kemudian disusul dengan muridnya Syekh Al-Maraghi, kitab tafsir Al-Maraghi, kemudian di situ ada Buya Hamka yang mengikuti jejak kedua ulama tersebut, Mufassir Muhammad Abduh dan Al-Maraghi. Muhammad Abduh melalui kitab tafsirnya yaitu Al-Manar, lebih bercorak, lebih rasionalis, fokus pada pemahaman akal dan relevansi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern, serta menitikberatkan pada perbaikan sosial masyarakat. Kemudian muridnya Al-Maraghi, kitab tafsir yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Proses penulis kitab ini menghabiskan waktu kurang lebih 10 tahun, yakni sejak tahun 1940 sampai 1950 Masehi. Beliau juga merupakan murid dari Muhammad Abduh. Namun tafsirnya lebih menitik beratkan pada corak adab ijtimai, sosial kemasyarakatan dengan gaya bahasa yang indah dan menarik meskipun tetap mengacu pada tradisi rasionalis. Kemudian yang ketiga, Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Sekalipun juga sama-sama memiliki corak adab ijtimai, tetapi juga memiliki unsur tasawuf akhlaki, sufis etis yang menekankan kesempurnaan jiwa dan akhlak sekaligus menggunakan metode tahlili. Jadi di antara kitab tafsir tersebut, tafsir adami ijtimai, kalau Muhammad Abduh yaitu lebih rasionalis, Al-Maraghi lebih kepada adabi ijtimai, kemudian Buya Hamka ada unsur tasawuf akhlaki. Kemudian kesimpulannya, Buya Hamka adalah seorang tokoh Islam Indonesia, pemimpin, pujangga, pengarang, sejarawan, dan pendidik yang begitu berjasa bagi perkembangan hazanah keilmuan yang ada di Indonesia, khususnya untuk dunia Islam yang ada di Indonesia. Tafsirnya yang berjudul Al-Azhar merupakan sebuah karya yang sangat monumental di antara banyak dari karya-karyanya. Menurut sumbernya, tafsir ini dikategorikan ke dalam tafsir bil ma'thur untuk susunan penafsirannya. Hamka menggunakan metode tahlili karena dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Adapun menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode muqarin, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan perbandingan. Menurut keluasan penjelasannya, Hamka menggunakan metode tafsili, yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap Al-Quran berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat dengan suatu uraian yang terperinci tetapi juga jelas. Corak yang mendominasi tafsir Al-Azhar adalah adabi ijtimai dengan keindahan bahasa Indonesia dan campuran Melayu yang disajikan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan di masanya. Teknik bahasa yang digunakan dalam mengembangkan tafsirnya pun begitu beragam dan merupakan corak bahasa yang bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga relatif mudah bagi pembacanya yang mayoritas warga Indonesia untuk memahami maksud dari tafsir tersebut. Demikian uh, yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 tentang tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang masuk kategori tafsir adabi ijtimai. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau saran, kami persilahkan.
Sepertinya sudah sangat jelas ya teman-teman, sehingga tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Ya silahkan Kak. Eh, Tadi disebutkan bahwa Buya Hamka dalam tafsirnya itu walaupun memiliki corak adabi ijtimai, yang perbedaan dari tafsir yang apa tafsir kontemporer sebelumnya itu yang lain itu tafsir Al-Azhar memiliki unsur tasawuf akhlaki ya Kak. Bisa ada contohnya nggak ya Kak? Gimana Kak? Mungkin bisa diulang. Tadi disebutin bahwa tafsir Al-Azhar itu memiliki unsur tasawuf akhlaki yang jadi ciri khasnya. Tolong diberi contoh, Kak, seperti apa? Baik Kak, terima kasih. Insya Allah kita tampung dulu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan, kami persilahkan. Mau tanya, Kak. Ya silahkan Kak. Ini Ya, pertanyaannya yaitu, itu kan tadi disampaikan bahwa beliau menulis itu apa pagi hari gitu ya. Tapi kemudian ada disampaikan bahwa itu merupakan hasil ceramahnya. Jadi, apakah itu apa ya? Tulisan yang beliau persiapkan untuk ceramah atau ceramahnya beliau yang kemudian dituliskan oleh orang lain atau oleh beliau sendiri gitu. Terus kemudian kan terhenti ya itu dilanjutkan di penjara. Berarti eh, agak beda ya ketika di penjara beliau menulis berarti situasinya bukan dalam keadaan sedang tausiah ceramah begitukah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi lupa sama. Oh ya, itu kan tadi beliau sempat di penjara gitu ya. Ada apa ya situasi ketegangan politik lah kayak gitu. Maksudnya zaman eh, sebelum kemerdekaan itu ya. Nah itu terlihat nggak nuansa bagaimana ketika beliau misalnya berbicara tentang ayat-ayat pemerintahan seperti itu. Apakah beliau banyak menyinggung juga dengan situasi dan konflik sosial yang sedang terjadi waktu itu kayak gitu. Makasih. baik Kak, terima kasih. Kita tampung dulu. Sudah ada 3 pertanyaan ya, dua ya. Eh, Mungkin dari teman-teman yang lain, kami juga persilahkan.
Baik Kak, saya izin menjawab dulu yang pertanyaan pertama tadi ya. Sebelumnya tadi tentang ini ya, apa contoh tafsir yang mengandung tasawuf dari karya Buya Hamka Tafsir Al-Azhar. Ini saya ada PDF-nya tentang Tafsir Al-Azhar yang juz 1 jilid 1. Coba saya izin saya screen dulu ya. Nah, di sini di surat Al-Baqarah ayat 148 yaitu tentang kiblat. Nah, tentang kiblat. Tetapi Buya Hamka lebih banyak menekankan bahwa tujuan dari kiblat itu bagi orang beriman adalah meraih ridho Allah. Nah, di sini dijelaskan nih di ayat 148. Sebentar. Nah, ini sangat panjang ya ke kalimatnya. Tetapi pada intinya itu saya pernah baca tentang kiblat ini pada intinya Buya Hamka menekankan tentang untuk meraih keridhaan Allah. Jadi dari antara banyak tentang kiblat itu ulama tafsir menjelaskan segi syariat, segi fikih. Tetapi Buya Hamka di sini sangat menarik, lebih banyak membahas tentang meraih keridhaan Allah. Mungkin itu Kak ya, sedikit aja contohnya. Sudah jelas Kak ya? Iya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Nah, untuk yang kedua tadi Kak Nikmah ya. Apakah Buya Hamka menulis tafsir itu sebelum menyampaikan ceramah atau setelah berceramah? Sepertinya ini lebih ke sosok pribadi Buya Hamka ya. Mungkin Kak Samsul bisa bantu dijawab Kak? Baik, terima kasih Kak Syaikhud Darawi. Mungkin sependek pengetahuan kami, Ana pun terkait pertanyaan itu belum menemukan apakah dia ditulisnya untuk bahan ceramah atau apakah sesudah ceramah, itu belum ada Ana temukan saat. Ya, mungkin itu ya Kak Nikmah. Mungkin kami hanya sebatas mengetahui masih lebih ke tafsirnya. Jadi belum membaca sejarah bagaimana Buya Hamka itu menulis tafsir itu sehingga melengkapi 30 juz, apakah murni di penjara atau di penjara itu hanya mengoreksi saja, itu belum kami temukan. Mungkin nanti untuk pembahasan lebih lanjut akan dibahas oleh Ibu Ade ya Ibu. Mungkin itu ya Kak Dewa. Ya, Kak. Yang kedua, Kak. Gimana tadi Kak yang kedua Kak? Apa? Penafsiran beliau beliau terkait ayat-ayat yang mungkin menyinggung pemerintahan gitu ya. Kenapa misalnya apa sih? Khalifah atau apa ayatnya ya, yang lain gitu. Sementara situasi saat itu kan ya sedang masa-masa perjuangan gitu. Apakah beliau juga kemudian menyerukan apa ya? Bagaimana sih komentar beliau terhadap ayat-ayat seperti itu, ayat-ayat jihad, ayat-ayat pemerintahan seperti itu? Baik Kak Samsul, mungkin bisa bantu dijawab apakah tadi bagaimana Buya Hamka itu ketika menafsirkan Al-Quran tentang ayat pemerintahan dan bagaimana situasinya.
Mungkin ada satu Kak yang kami temukan contohnya Kak Ni'mah ini di ayat di Quran surat An-Nisa ayat 59 yaitu ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum kan. Di ulil amri minkumnya Buya Hamka itu menafsirkan bukan hanya raja atau presiden, tetapi semua pemegang kekuasaan publik atau hakim pejabat, pimpinan masyarakat. Beliau menekankan ketaatan kepada ulil amri itu berlaku jika tidak bertentangan dengan syariat dan keadilan. Jika pemerintahnya zalim, rakyat berhak menegurnya. Ini kontekstual dengan pengalaman Indonesia menghadapi penjajahan dan pemerintahan otoriter pada saat pemerintahan penjajahan Belanda waktu itu mungkin Kak. Mungkin bisa ditambahkan sama Ustadz Syekhut Dirawi mungkin. Atau dibuka, coba dibuka apanya tafsirnya. Kita lihat, kita dibuka tafsir yang tadi. Kita lihat bagaimana Buya Hamka menafsirkan ini dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini. Untuk lebih jelasnya. Baik Kak, bentar. Sepertinya untuk tafsir surat An-Nisa itu masuk ke kategori juz jilid 2 Kak. Ini baru saya punya jilid satunya. Iya Kak, berarti dari yang Anda baca di beberapa jurnal itu memang Buya Hamka menyinggung terkait keadaan sosial pada saat itu Kak Ni'mah. Cuman Anda pun belum kalau juz 2 belum baca lagi kitab tafsir ini. Ya, terima kasih Kak jawabannya. Ya. Baik Kak, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang perlu disampaikan berupa saran, tambahan, atau berupa pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Iya, silahkan Kak. Tadi kan sudah dijelaskan di materi bahwa Buya Hamka ini kan sebelumnya banyak menulis beberapa karya cerita-cerita gitu ya. Ya, contohnya novel yang mungkin teman-teman pernah tahu juga seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kemudian apa di bawah lindungan Ka'bah gitu ya. Nah itu, jadi kan beliau menulis cerita-cerita, yang menulis cerita, menulis sebuah novel itu apakah punya pengaruh dalam beliau menceritakan atau menuliskan cerita-cerita dalam Al-Quran begitu. Menurut pemateri, bagaimana? Apakah pendapat para pemateri gitu bagaimana? Soalnya eh, ketika kita membaca tafsir Al-Azhar itu kan gaya bahasanya kan yang Melayu gitu ya. Jadi apalagi sudah pernah nonton misalnya film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu seakan-akan baca tafsir dengan gaya bahasa yang kayak gitu gitu. Jadi apakah ada pengaruhnya gitu? Terima kasih. Baik Kak, izin menjawab ya. Pernah saya juga beberapa eh, membaca di jurnal itu, sekalipun saya belum pernah nonton membaca selesai ya novel itu tadi, Kapal Van der Wijk, tetapi itu keduanya kitabnya berbeda, jadi tidak ada pengaruhnya tenggelamnya Kapal Van der Wijk terhadap tafsir Al-Azhar. Karena keduanya adalah karya yang berbeda. Kalau tadi eh, tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu sebuah novel imajinatif yang menggambarkan kayak apa ya?
realitas sosial masyarakat pada ketika itu. Tetapi kalau tafsir Al-Azhar lebih kepada karya ilmiah. Nah, mungkin kayaknya seperti itu Kak yang pernah saya baca sependek pengetahuan saya. Lagi Kak. Tadi maksud saya yang anunya gaya bahasanya gitu, gaya bahasa Buya Hamka itu memakai cara apa? Cara menyampaikannya itu apakah mirip-mirip gitu ketika menyampaikan tafsir, apalagi khusus tentang cerita Al-Quran gitu, beliau menyampaikannya seperti novel lah gitu. Itu apakah ada seperti itu gitu maksudnya? Kalau segi bahasa mungkin ya hanya eh, sama di ejakannya saja Kak. Seperti kadang di tafsir Al-Azhar itu ada kata eh, himbauan O dan E untuk U gitu. Nah, itu ada kesamaan, tetapi dengan isi maksud tujuannya itu berbeda. Kayaknya seperti itu Kak yang pernah saya baca. Karena tafsir Al-Azhar memang ada beberapa bahasa yang menggunakan ejakan lama. Nah, seperti kayak kata Soekarno itu kan Suekarno kayak gitu. Nah, di dalam kitab Al-Azhar itu ada yang bahasa seperti itu. Begitu juga di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tetapi untuk maksud dan tujuannya itu sepertinya berbeda Kak, kalau kandungannya. Mungkin seperti itu Kak. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin jika sudah tidak ada, kita kembali ke Ibu ya. Baik, terima kasih. Ya, Ibu kami persilahkan Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk materi pada hari ini. Salam. Terima kasih untuk materi pada hari ini. Ini sebenarnya pematerinya sudah cukup menguasai ini. Cuma karena cengar-cengir sama garuk-garuk kepala gitu ya. Jadi kayak kurang meyakinkan. Oke, ini ada bukunya. Kebetulan saya punya ya. Ini kalau di sini, yang tadi pertanyaan nulis dulu atau di penjara dulu ya. Kalau di sini ini di awal-awal itu kan ada pembahasan mukaddimah ya. Jadi beliau di sini di tafsirnya menjelaskan tentang lafaz Al-Quran dan maknanya apa. Kemudian di situ juga ada sejarah. Ya, sejarah itu kalau di haluan tafsir ini beliau menceritakan tentang seperti metodenya ya. Sebenarnya bukan metodenya. Jadi misalnya beliau mengatakan penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara nakal dan akal, di antara riwayah dan diroyah. Jadi mungkin nanti kita bisa mengetahui cara atau metode Buya Hamka ini untuk menafsirkan. Nah, yang mengapa dinamai Al-Azhar ini ada ya. Jadi awalnya itu kalau di sini ya, beliau itu ada pengajian di Al-Azhar ya, di depan rumahnya. Kemudian beliau ini juga menuliskan di pengajiannya itu tafsir,
di apa? Di buletin apa tuh? Majalah ya. Ada sebuah majalah di mana majalahnya tersebut memuat tulisan-tulisan tafsirnya gitu ya. Nah, cuma dari diri beliau sendiri mengatakan pesimis kalau tafsirnya ini bisa selesai. Jadi katanya selama beberapa tahun beliau menulis tafsir di apa namanya di buletin tersebut ya. Itu hanya katanya nggak sampai 2 juz. Jadi hanya juz 18 dan juz 19. Nah, setelah itu baru kemudian dipenjara. Jadi mungkin penyelesaiannya itu di penjara. Ya, justru beliau mengatakan di sini seolah-olah mengisyaratkan ya, kalau tidak ada kejadian di penjara itu mungkin tafsirnya tidak selesai. Jadi dimulainya itu melalui pengajian, kemudian sebagian itu ditulis ya di majalah. Nah, kemudian setelah itu diselesaikan di penjara. Ya kira-kira kayak gitu ya di depannya ini. Dan beliau menamakan Al-Azhar itu karena ketika masjidnya itu sedang dibangun, kebetulan beliau diundang di Al-Azhar, di sini katanya diberikan gelar doktor ya. Nah, kemudian sebagai takrim ya, jadi beliau menamakan masjidnya itu Al-Azhar. Termasuk mungkin juga apa namanya tafsirnya itu juga sama ya, jadi kayak takriman gitu. Jadi namanya Al-Azhar juga. Oke, seizin saya mau ini yang share teman-teman ya tentang ayat-ayat sosial. Ini sebenarnya materi pernah saya berikan ya, tempat lain. Jadi yang sekarang kita bahas itu adalah tentang tafsir-tafsir ayat sosial ya. Jadi apa sih ayat sosial? Tadi mungkin sudah disebutkan ya. Ayat sosial itu adalah yang membahas tentang ayat-ayat sosial. Nah, karena kemarin itu kalau nggak salah ada yang wapri saya itu nanya, apa bedanya Bu ayat adabi sama ijtimai sama haroki? Saya bilang sama aja gitu ya. Karena tafsir ayat sosial itu dia punya beberapa cakupan. Suara saya masuk ya, teman-teman ya. Masuk Nanti Ibu. lihat Masuk Ibu. jelasnya. Trust isu nih sama laptop nih, soalnya kok nggak ada. Oke, ya. Jadi ada beberapa cakupan ilmu-ilmu sosial ya. Mungkin nanti teman-teman bisa pilih salah satunya ketika ingin menulis tesis ya. Yang termasuk ayat sosial itu pertama antropologi. Ya, ibunya putus ya. Ngelek ya. Antropologi ini saya keluar ya. Iya Iya Ibu. Bu. Ya, coba. Oke. Jadi ayat-ayat sosial itu yang pertama adalah antropologi ya. Jadi antropologi itu ilmu kemanusiaan, ilmu tentang manusia, perilaku manusia, hubungan budaya, struktur masyarakat. Nah, ini misalnya akan kita dapati pada surat Al-Lahab misalnya. Jadi kenapa di dalam surat Al-Lahab itu disebutkan tabat siada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena di sini Al-Quran itu tidak menyerang Abu Lahabnya ya, tidak menyerang individunya. Karena kalau menyerang individunya itu terlalu remeh buat Al-Quran. Ya Abu Lahab itu siapa sih dia? Gitu kan hanya seonggak manusia kan. Tapi yang diserang itu adalah yadanya, kekuasaan yang dibangga-banggakan oleh dia dan istrinya Ummu Jamil. Makanya dalam dalam itu juga kan di akhir ayatnya kan disebutkan dia hammalatal hatab ya fi jidihah hablum mim masad. Jadi kalung ya. Nah, jadi si Ummu Jamil ini memiliki sebuah kalung katanya yang menjadi simbol kekayaannya. Jadi dia senantiasa menggunakan kalung untuk menunjukkan strata sosial kekayaannya di masyarakat. Makanya nanti katanya akan diubah menjadi masad ya, gitu ya. Nah, ini contoh pembahasan pada ayat-ayat sosial, antropologi, atau misalnya at-takasur, atau ayat-ayat pokoknya yang terkait dengan perilaku manusia lah, struktur masyarakat. Kemudian yang kedua, sejarah. Ya, sejarah ini juga masuk ke dalam ilmu sosial ya. Nah, kalau sejarah ini memang dia tidak bisa dianalisa dengan apa namanya ya. Ya mungkin bisa ya kita datang ke tempatnya, ke tempat orang Saudi itu ya. Misalnya ingin meneliti tentang
al-ula itu betul atau tidak, atau peninggalan-peninggalan. Tapi kalau itu nanti ranahnya bukan ranah kita. Itu mungkin akan ranah keilmuan yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas ya, bahwasanya penyebutan kisah-kisah, sejarah-sejarah itu sebenarnya intinya adalah untuk mengembalikan manusia kepada Allah. Atau misalnya untuk meneguhkan hati Rasul, ya, atau misalnya untuk dijadikan hikmah atau ibroh. Jadi intinya itu bukan pada apa namanya, bukan pada orangnya ya, bukan pada sejarahnya, tapi adalah ibrohnya. Makanya kalau ada yang bertanya mungkin kenapa kisahnya yang ada itu orang Arab gitu ya, tidak ada kisah Majapahit atau apa yang di Indonesia. Nah, kalau yang sekarang ini sedang kita banyak dibahas itu misalnya tentang propetik ya. Nanti mungkin ada tuh di tafsir Maudhu'i, tafsir tematik yang dapat kajian propetik. Jadi kajian propetik itu dia kaitannya erat dengan qasas, kisah-kisah. Jadi sejarah-sejarah para nabi. Jadi yang dilihat itu dalam kajian propetik adalah tentang karakter dari para nabinya. Karena kan nabi itu kan menurut hadis Imam Ahmad itu ada 315 nabi dan rasul. Nabinya aja ada 21.000 gitu ya. Nah, eh, bagaimana kemudian karakter dari setiap nabi itu ditonjolkan oleh Al-Quran. Gitu ya. Jadi apa sih karakter yang dominan yang dimiliki oleh para nabi tersebut? Nah itu kan pasti beda-beda ya. Nggak mungkin para nabi itu punya nggak ada yang istimewa kemudian disebutin di dalam Al-Quran. Seperti kalau kita lihat misalnya Nabi Yusuf dengan sifatnya yang pemaaf ya, kemudian dia mampu menjaga ifahnya dari apa namanya dari perempuan yang menggoda dia. Atau misalnya Nabi Ayub ditonjolkannya itu adalah orang yang sabar dalam menghadapi penyakit yang bertahun-tahun gitu ya. Kemudian atau misalnya Nabi Sulaiman ditonjolkan bukan hanya kekayaannya atau kekuasaannya, tapi bagaimana dia seorang yang dia bisa bersyukur dengan kekayaannya. Dan kalau saya lihat tuh ambisius juga ya, termasuk yang ambisius, tapi ambisius yang diperbolehkan itu dalam Al-Quran seperti apa. Jadi itu adanya di kajian propetik ya, kajian para nabi. Jadi nilai karakternya. Nah, kemudian nilai apa yang bisa dipelajari dari sejarah tersebut. Jadi dia adalah ibroh, ya pelajaran. Kemudian setelah itu politik. Nah, ini mungkin bapak-bapak suka ya. Bapak-bapak itu biasanya politik-politik ya. Kalau saya ini pusing ya. Jadi kalau untuk politik juga sama. Ini masuknya ke ranah sosial. Ya mungkin di tafsir Al-Azhar mungkin bisa itu ya. Al-Azhar beliau kan orang politik ya, yang terzolimi. Tadi ada pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi apakah kebiasaan beliau menulis apa namanya novel itu berpengaruh kepada tafsirnya? Nah, ini mungkin yang perlu dipahami ya, bahwa mungkin kalau dari segi bahasa iya ya, karena kan beliau Melayu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mempertanyakan, beliau kan itu kan novelnya itu agak-agak ya, maksudnya agak-agak berani lah tentang percintaan gitu-gitu ya. Seperti bukan ulama yang sufi banget, tapi kemudian menulis tafsir sosial yang di situ ada nilai-nilai tasawufnya. Nah itu terkait dengan perjalanan Buya Hamka. Karena memang Buya Hamka itu eh, anak ulama besar, sempat mungkin memberontak gitu ya. Jadi lebih ke seni. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya, beliau ya kembali kepada fitrahnya ya, karena kan bapaknya ulama besar ya, anaknya juga kemudian ulama besar. Jadi ketika di penulisan tafsir Al-Azhar ini beliau sudah, setahu saya ya, itu sudah tidak banyak berinteraksi lagi dengan dunia-dunia seni novel ya. Jadi di perjalanan hidupnya bahkan mungkin termasuk yang agak keras. Kalau keras ini saya pikir karena Muhammadiyah beliau kan ketua Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan bukan keras ya, apa ya? Ya gitu dah, ya sebagaimana diketahui bersama. Makanya kemarin itu ada yang apa? Beliau kan ada hukum, ada pas menjadi MUI itu ya tidak boleh mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya. Oke, kemudian psikologi. Nah, kalau psikologi ini ya ada dua pendapat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di tafsir Kementerian Agama, psikologi ini dimasukkan ke dalam tafsir ilmi. Jadi tafsir ilmi di situ ada tentang psikologi. Jadi ada penyakit-penyakit mental, anxiety disorder, kemudian NPD lah, apalah itu kalau Kementerian Agama dimasukkan ke dalam tafsir ilmi. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat ranah ilmu sosialnya, psikologi ini masuknya ke ilmu-ilmu sosial. Nah, jadi boleh. Kalau yang ilmi misalnya, kalau teman-teman mau pakai psikologi dikaitkan dengan ilmi ya boleh. Ya, nanti ada kan berarti rujukannya dari Kemenak ya.
Tapi kalau mau dijadikan ke dalam psikologi, dalam ilmu sosial itu juga boleh. Ya. Nah ini kalau psikologi berarti nanti melihat pada, biasanya pakainya sufi ya, sufi juga bisa. Kalau dilihat misalnya dari pengobatannya ke sufi. Tapi kalau dari keilmuannya, ya ini lebih ke sosial. Oke. Kemudian sosiologi. Nah, sosiologi ini juga termasuk dari pembahasan ilmu sosial. Ya, jadi interaksi, tentang interaksi manusia dengan manusia. Nah, jadi bagaimana misalnya etika berinteraksi, kan ada tuh macam-macam yang kaulan lainan, bagaimana berbicara yang lembut, bagaimana berbicara yang ma'ruf, bagaimana berbicara yang sadidan, yang benar dan seterusnya. Ya. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan manusia, dengan alam, kemudian interaksi dengan Tuhan, kemudian juga interaksi di media sosial. Nah, itu masuknya ke ranah sosial, ilmu sosiologi. Ya. Yang paling banyak itu surat Al-Hujurat biasanya dipakai ya. Tapi coba cari surat yang lain sampai bosan itu surat Al-Hujurat. Oke. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi ini juga masuknya ke ilmu-ilmu sosial. Ya, biasanya itu pada ayat-ayat ahkam. Atau bisa juga kalau tidak pakai ayat ahkam, karena kan ekonomi dia tentang muamalah ya, jual beli. Nah, kalau yang di sosial itu nanti misalnya ke etos kerjanya, atau misalnya akhlak dalam bekerja seperti apa, dan lain-lain. Misalnya ingin menyorot orang sukses itu bukan hanya karena untung ruginya, tapi misalnya karena ada kepribadian dia yang membuat dia sukses dalam berdagang misalnya, ya kayak gitu. Jadi ekonomi masuk ke ilmu sosial. Kalau kita lihat anak-anak ya, anak-anak yang IPS itu kan ada IPS, ada IPA. Nah, kalau ya ekonomi ini biasanya masuknya ke IPS. Oke ya. Nah, kemudian tadi sudah ya, ada bagus juga tuh, sudah disebutkan perbedaan beberapa tafsir yang sosial coraknya. Kalau tafsir Al-Manar dia roki pergerakan. Apa tadi ya, Al-Marogi ke adab ijtimai ya. Nah, kemudian kalau tafsir apa namanya, tafsir Buya Hamka ini ke tasawuf ya. Jadi memang kalau menurut saya itu dalam satu tafsir itu dia bisa bermacam-macam corak, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam ketika membahas yang lainnya, ketika membahas tentang keilmuannya. Nah ini kalau tafsir-tafsir ini ya, Al-Manar misalnya, dia sama, dia setiap ayat itu biasanya akan banyak membicarakan hal-hal yang terkait dengan sosial. Ya, jadi ketika berbicara ayat itu akan diarahkan pada hal-hal yang terkait dengan sosial. Contohnya ini saya tadi nyari ya, misalnya ini random ya. Ini misalnya Al-Marogi ya. Tadi saya ngeklik aja ya ayat ahkam tentang sedekah ya, orang-orang yang berhak menerima sedekah. Nah, di sini juga disebutkan. Jadi ada di sini Imam Al-Marogi mengatakan kan ada yang di antara yang menerima sedekah zakat itu kan sabilillah ya. Kalau kita kan sabilillah itu kan ya itu kalau dulu zaman saya mahasiswa saya ngantri itu ya zakat ya. Tapi kalau dia di sini katanya sabilillah itu anal murada bisabilillah masalihal muslimin al ammah. Jadi untuk kemaslahatan kaum muslimin, sabilillah itu bukan ke individu, tapi untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum ya. Seperti di sini dikatakan kata mini turukil haj, seperti misalnya membangun jalan-jalan untuk orang haji, atau misalnya untuk pengairan, atau misalnya untuk gizi ya, MBG misalnya. Jadi MBG itu sabilillah itu ya harusnya ya. Jadi yang mampu jangan MBG. Giza ya, yang sabilillah lah, yang apa? Yang nggak mampu. Kemudian asbabus sihalil hujjaj, kemudian untuk membangun apa namanya kesehatan ya, klinik-klinik untuk orang haji. Kemudian di sini dikatakan walaysa minna hajjul afrad, dan tidak boleh untuk haji yang untuk individu. Jadi bukan memberikan orang haji, bukan. Misalnya orang sabilillah nggak mampu haji, dibiayain haji, bukan. Karena katanya haji itu hanya untuk yang mampu. Jadi pembahasannya itu mestinya dihukum tapi akan dibawa ke ranah sosial juga gitu ya. Hikmahnya akan dibawa ke ranah sosial juga. Itu contoh-contoh ayat itu ya, sosial ya seperti itu. Atau Ibnu Asyur juga bagus ini ya. Ibnu Asyur ini biasanya kalau maqasid syariah itu banyak kayak Ibnu Asyur. Karena Ibnu Asyur ini juga banyak menyebutkan hikmah ya, hikmah-hikmah di balik itu. Nah, hikmahnya itu biasanya juga terkait dengan sosial ya. Karena kan yang namanya maqasid itu ya dia kaitannya dengan itu ya, dengan hifzun nafs, menjaga diri, menjaga harta. Jadi kaitannya dengan sosial.
Nah, beda dengan ini ya, dengan tafsir Maqasidi ya. Kalau tafsir Maqasidi, Wasfi Asyur. Kalau At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Asyur. Mana yang lebih dulu? Ibnu Asyur. Jadi tafsir Maqasidi, Wasfi Asyur itu juga terinspirasi dari Ibnu Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Nah, coba kita lihat di dalam tafsir ini juga misalnya ya. Ini surat An-Nisa ayat 4. Ayat 7 ya. Lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun ya, sampai akhir ayat. Sini dikatakan nih, munasabat taqibul ayat sabiqah biha, keterkaitan ayat-ayat yang terdahulu ya dengan ayat ini. Jadi di sini disebutkan annahum kanu qad ya'tadu isarul aqwiya wal asyidda bil amwal. Jadi setelah adanya jadi dulu itu masa dulu itu orang terbiasa untuk mendahulukan orang-orang yang aqwiya, yang kuat dan orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi harta itu tidak diberikan untuk orang-orang yang do'if, yang lemah. Kenapa seperti itu? Di sini disebutkan karena katanya itu akan membuat orang yang lemah itu akan terus bergantung dengan orang yang kuat. Jadi si orang yang punya kekuasaan itu memang sengaja harta itu hanya diputar-putar di sekitar mereka supaya dia punya orang yang di bawah dia gitu. Nah, akhirnya kemudian justru Islam itu membela sehingga kemudian diberikanlah warisan untuk orang-orang yang lemah ya. Baik itu di sini ada dua ya. Wa akhassunnas bidzalikan nisa. Yang pertama itu yang dikhususkan adalah perempuan. Karena perempuan itu dulu adalah kaum yang lemah ya. Kemudian di sini juga al yatim, anak yatim atau anak-anak itu juga digolongkan sebagai orang-orang yang lemah. Jadi nuansa sosialnya itu banyak gitu ya. Nah, itu mungkin yang tidak akan didapati dari tafsir-tafsir yang coraknya itu berbeda. Jadi misalnya kalau yang lain mungkin ada hikmahnya, tapi tidak sebanyak tafsir-tafsir yang memang coraknya itu sosial gitu ya. Bukan berarti yang lain tidak ada pasti. Karena kan salah satu hikmah Al-Quran juga untuk ini ya, untuk petunjuk ya. Jadi semuanya kita yakin Al-Quran itu solih, bagus untuk semuanya. Tapi untuk yang sesuai dengan coraknya itu akan lebih dalam pembahasannya. Kalau ini Al-Manar ya. Kalau Al-Manar ini waktu itu saya pernah jelasin ya, Al-Manar. Nah, ini masih kerekam ya? Masih kerekam nggak? Rekam Ibu. Masih, Ibu. Ini hilang sih kalau saya. Oke, maaf ya. Ini saya tanya terus. Takutnya saya ngomong nggak ada. Iya, Oke, Ibu. misalnya di sini tafsir Al-Manar waktu itu saya pernah bilang ya. Al-Manar ini dia haroki ya, haroki. Nah, salah satu mungkin yang saya pernah ngomong ada sedikit mungkin ya, tanda kutip ya untuk yang bercorak haroki, terutama di tafsir Al-Manar, termasuk Al-Azhar ya. Karena Al-Azhar itu rujukan utamanya adalah tafsir Al-Manar ya, tafsirnya Muhammad Abduh Rasyid Ridho ya. Muhammad Abduh juga sama ditulis oleh muridnya Rasyid Ridho. Jadi misalnya di sini coba yang paling bawah sekali. Di sini beliau menyebutkan tentang Ashabus Sabat. Ashabus Sabat. Nah, di sini Ashabus Sabat paling akhir ya, mengutip pendapat dari Mujahid ya, dari Mujahid. Itu saya pernah jelaskan Mujahid ini adalah salah satu murid Ibnu Abbas yang memang berani dalam menafsirkan berbeda dengan yang lainnya. Ma musikhat suwaruhum, ya, tidak diubah bentuk muka mereka, walakin musikhat qulubuhum, famussilu bil qirdah. Akan tetapi katanya yang diubah itu adalah hatinya. Nah, ini salah satu perbedaan ya, tafsir Al-Manar dengan tafsir yang lainnya. Kalau yang lainnya kan diubah mukanya. Nah, kalau yang ini katanya bukan diubah mukanya, tapi itu hanya diubah hatinya. Jadi perangainya itu seperti kerak yang sulit untuk diberitahu. Kemudian ada lagi misalnya tafsir tentang sihir. Ya, sihir ini tentang Harut dan Marut. Harut wa Maruta. Nah, di sini juga disebutkan bahwasanya penyebutan sihir di sini itu tidak. Nah, di bawah paling bawah ya. Oh, tadi saya udah baca soalnya. Faminal badihi anna dzikrul qissa fil Qur'ani la yaqtadi ayakuna kullama yuhka fiha anin nasi sahihan. Nah, fadzikrus sihri fi hazil ayat la yastazimu isbata ma ya'taqidun nasu minhu. Jadi penyebutan sihir di dalam ayat itu tidak menunjukkan bahwa sihir itu ada ya sebagaimana dikatakan oleh manusia. Jadi ketika Sulaiman dikatakan kafir padahal dia tidak kafir. Ya berarti kalau misalnya sihir, ya padahal tidak ada sihir. Ini karena di beberapa tafsirnya memang Al-Manar ini menolak ya adanya sihir seperti sihir yang dipercayai oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita akan melihat background-nya. Ya, jadi background-nya ketika itu memang orang
sangat percaya dengan yang namanya khurafat. Ya, jadi apa-apa itu khurafat, apa-apa khurafat. Nah, itu dia tugasnya adalah, jadi dia punya misi dalam penafsirannya itu supaya orang itu tidak menggantungkan hidupnya pada khurafat. Jadi kerja gitu ya. Makanya tafsir ini disebutnya haroki, pergerakan. Supaya orang itu bergerak, maju, tajdid gitu ya. Nah, jangan cuma berdiri di situ aja. Nah, karena ketika itu umat Islam sangat lemah, tertinggal dibandingkan umat-umat yang lainnya. Jadi memahami latar belakang dari mufassir itu sangat penting untuk kita mengetahui kilas balik dari penafsirannya. Oke, di tafsir mufassirin nggak ada ya? Nggak ada, saya cari tadi. Atau saya kelewat mungkin. Tapi tadi saya pikir tadi sudah dijelaskan juga ya, ciri-ciri tafsir sosial seperti apa. Nah, bagaimana cara kita ingin mengetahui tafsir sosial? Maka yang akan dilihat itu adalah dari ayat-ayat sosialnya. Ya. Oke, itu mungkin tambahan dari saya. Silakan ada yang bertanya? Kalau tafsir Al-Azhar ini ya, kalau saya lihat nih ini di kitabnya ya, dia itu ada salah satu ciri khasnya. Misalnya dia ketika menyebutkan ayat, dia tidak maudu'i banget ya, tidak ada tema-temanya, paling sedikit. Terus di situ ada yang unik, ada pangkal ayat, ujung ayat gitu. Nah, biasanya itu kalau yang ayatnya beda, itu akan ditulis warnanya berbeda. Nah, coba ini sayangnya untuk hadisnya tidak ada takriknya ya. Hadis itu cuma, atau buku saya aja kali ya. Jadi tidak ada takrij hadisnya. Oke, saya kembalikan ke pemateri ya. Makasih. Baik Ibu, terima kasih yang telah menyampaikan, Insya Allah begitu jelas tentang tafsir Al-Azhar. Mungkin dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Kak Umi, silakan. Kalau nggak ada ditutup nggak apa-apa, Pak. Iya Ibu, baik. Baik, Alhamdulillah kita rasa insya Allah sudah cukup jelas semua ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Baik, kita sudah sampai ke penghujung diskusi. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku kelompok 3 kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, bil khusus kepada Ibu Ade yang telah membimbing kami terhadap mata kuliah Manahij wa Madzhab al-Mufassirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya, Pak Syaiful. Ya, Waalaikumsalam. semuanya makasih. Assalamualaikum. Makasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.